Di dunia VTuber, ada pengumuman gede banget nih yang baru aja bikin heboh. Grup populer Soulforge dan agensi mereka, AK Virtual, udah resmi pisah jalan. Nah, di sini kita bakal bedah tuntas apa artinya ini buat mereka, buat agensinya, dan tentu aja buat kita para penggemar. Jadi ceritanya gini, beberapa waktu lalu AK Virtual tiba-tiba ngasih pengumuman yang, jujur aja, bikin kaget seisi komunitas VTuber. Isinya itu konfirmasi kalau grup VTuber favorit kita, SOL4C, ya, isinya Haris, Gin, Arion, sama Sota, mereka nggak bakal perpanjang kontrak dan resmi keluar dari agensi per tanggal 31 Desember. Tentu aja, pengumuman ini langsung bikin satu pertanyaan besar muncul di kepala semua fansnya. Jawaban singkatnya yang bikin lega banyak orang adalah enggak, mereka nggak bubar kok. Tapi, ini juga artinya perjalanan mereka sebagai kreator independen baru aja dimulai. Dan ini bakal mengubah segalanya. Nah, buat ngerti situasinya, ada satu hal yang krusial banget buat kita pahami. Soal kepemilikan. Dan semuanya, akarnya itu dari awal mula mereka. Sebelum kita lanjut, kita harus ngomongin soal intellectual property atau IP. Ini nih, kunci dari semua drama yang lagi terjadi. Dan ini poin paling pentingnya. Semua anggota Soul4C itu awalnya VTuber indie. Artinya, mereka itu bawa IP mereka sendiri ke dalam agensi, bukan diciptain sama agensi. Ada satu kutipan dari pembahasan soal ini yang menurutku pas banget buat ngegambarin situasinya. Ninggalin agensi itu bukan kayak dipecat, tapi lebih kayak resign dari kantor. Kamu tetap bawa pulang identitas dan skillmu. Nah, slide ini nunjukin trade-off yang mereka ambil. Di satu sisi, mereka emang kehilangan jaring pengaman operasional dari agensi. Tapi di sisi lain, mereka dapat kendali penuh atas karya dan yang penting, pendapatan mereka. Pertanyaannya jadi, apa kebebasan ini sepadan? Setiap perpisahan kan pasti ada dua sisi ya. Yuk kita lihat gimana keputusan ini ngaruh ke para talentnya dan juga ke agensi yang mereka tinggalin. Seperti yang kita lihat, ini tuh kayak pedang bermata dua. Buat SOL4, kebebasan kreatif itu ada harganya, yaitu kehilangan dukungan gede. Sementara itu, AK Virtual harus ngelepasin salah satu mesin uang terbesar mereka. Dan jangan anggap remeh loh dampak kehilangan ini buat agensi. SOL4 itu bukan cuma grup biasa di daftar talent mereka. Dan kita nggak ngomongin antrian biasa ya. Ada cerita yang ngasih gambaran jelas banget. Di acara-acara offline, antrian buat beli merchandise Soulforge itu gila, panjangnya bukan main. Beda banget sama yang lain. Ini bukti kalau mereka itu benar-benar mesin duitnya AKA. Tentu aja, dengan kebebasan yang lebih besar, datang juga tanggung jawab yang lebih besar. Sekarang SOL4C harus nanggung semua beban operasional yang dulu diurusin sama agensi. Realitas baru mereka ini bisa kita pecah jadi 3 tantangan utama yang sekarang, ya mau nggak mau, harus mereka hadapi sendiri. Pertama, dan mungkin yang paling penting buat para fans, urusan merchandise. Dan ini bukan masalah sepele loh. Waktu masih di bawah agensi, penjualan merchandise mereka itu sering banget jadi sumber frustrasi berat buat fans. Mulai dari stok yang selalu ludes dalam hitungan detik, sampai pasar calo yang gila-gilaan. Sekarang, beban buat nyelesain semua masalah logistik yang ribet ini jatuh sepenuhnya ke pundak mereka berempat. Kira-kira, sanggup nggak ya? Tapi tantangannya nggak cuma soal merchandise. Ada 2 area penting lainnya di mana mereka sekarang harus berjuang sendiri. Coba deh bayangin bedanya. Dari acara kolaborasi kafe yang semuanya udah diatur sama tim profesional, sekarang mereka harus ngurus logistik dari nol sendirian. Dari yang tadinya punya tim PR yang siap sedia kalau ada masalah, sekarang mereka harus nangani sendiri setiap potensi drama atau blunder. Wah, ini lompatan yang gede banget. Semua ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial, yang dampaknya langsung ke pengalaman kita sebagai fans. Jadi intinya begini, interaksi sama fans yang ngebangun komunitas mereka, kayak acara meet and greet, kolaborasi besar, itu justru sekarang jadi hal yang paling susah buat mereka lakuin tanpa mesin agensi di belakang mereka. Kutipan dari seorang fans ini benar-benar nangkep inti dari rasa cemas yang dirasain banyak orang di komunitas sekarang. Kemandirian mereka ini kemenangan besar buat para kreator, nggak diragukan lagi. Tapi, ini juga ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Apakah Soul4C bisa jadi semacam blueprint buat masa depan VTuber independen? Atau justru ini bakal jadi pelajaran pahit tentang betapa pentingnya sebuah agensi? Cuma waktu yang bisa jawab.